Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena firman-Mu menjadi berkat bagi perjalanan hidup kami. Segala pengajaran Injil-Mu membentuk diri kami. Itulah sebabnya dengan penuh sukacita dan kesiapan diri, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Saya akan bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, walaupun sedang berada di dalam penjara, Paulus mengungkapkan rasa syukur dan kasihnya kepada jemaat di Filipi. Di dalam doanya, Paulus mengharapkan agar jemaat Tuhan bertumbuh dalam kasih dengan pengetahuan yang benar dan pengertian. Bagi Paulus, kasih bukan hanya perasaan, tapi juga keputusan dan tindakan yang butuh pertimbangan demi kebaikan bersama. Memang dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menghadapi pilihan-pilihan. Hanya dengan kasih yang berpadu dengan pengetahuan yang benar dan pengertian, orang mampu mengambil keputusan yang baik, memilih apa yang baik untuk dirinya dan untuk orang lain yang terdampak oleh keputusan dan tindakannya. Jadi saudara-saudari, marilah kita sebagai murid-murid Kristus berusaha mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kasih yang berpadu dengan pengetahuan yang benar dan pengertian. Kita berusaha agar keputusan dan tindakan kita menjadi berkat yang memuliakan dan memuji Tuhan. Kalau kita mampu melakukan itu di sepanjang perjalanan hidup kita, niscaya kita pun menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran
Injil Tuhan Yesus Kristus. Saya mau melatih diri saya untuk melakukan firman Tuhan ini. Nah, bagaimana dengan saudara? Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, hidup yang kami jalani ini penuh dengan pilihan-pilihan yang memerlukan pertimbangan yang baik. Kami memohon, kiranya Roh Kudus memberikan kecakapan kepada kami, supaya kami mampu mengambil keputusan dan tindakan yang baik, yang menjadi berkat untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan hidup kita dalam pergumulan dan perjuangan bersama dengan Tuhan. Kita percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.